Bab 491. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Zhao Guowei sebelumnya adalah asisten Du Guotao. Kemudian, dia mengkhianati Du Guotao dan memberikan petunjuk kepada Li Qiang. Li Qiang juga dengan santai memberinya posisi di perusahaan. Namun, Zhao Guowei sangat serakah. Ketika dia mendengar bahwa Li Qiang terbunuh, dia mengerti pikirannya untuk menggantikannya. Terserah Anda untuk mencapai tujuan ini. Kemudian, Du Guotao mendengar nasibnya dan hanya mengatakan satu kalimat, sampah ini dibunuh oleh dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak bisa duduk diam. Lei Wanhu berkata dengan marah. Wu Tianming merenung sejenak dan berkata, yang ini sudah disingkirkan sebelumnya. Sekarang apapun yang terjadi, kita harus membicarakannya setelah upacara. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Fei Qinghe menghela nafas, apakah Anda lupa bahwa Li Qiang adalah keponakan jauh Li Tianyuan? Mendengar nama Li Tianyuan, tiga orang lainnya terkejut. Di tanah di selatan Yunan ini, Li Tianyuan mungkin satu-satunya nama yang mereka takuti. Jika Li Tianyuan tidak memilih untuk pensiun, tidak akan ada yang salah dengan mereka sekarang. Dan mereka tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa setelah Li Tianyuan pensiun, eranya telah berlalu. Mereka semua tahu bahwa setelah Li Tianyuan pensiun, meskipun dia tidak lagi ikut campur dalam urusan luar, kekuatannya terus meningkat tanpa henti. Meskipun Li Qiang hanyalah kerabat jauh Li Tianyuan, dia masih memiliki hubungan keluarga. Li Tianyuan memiliki satu karakteristik, yaitu, dia sangat picik. Sekarang Li Qiang mengalami kecelakaan. Jika Li Tianyuan menyalahkannya, kamar dagang Runbang akan disalahkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kirim seseorang untuk segera memberitahu Li Tianyuan. Lei Wanhu mengerutkan kening. Tidak, Fei Qinghe menggelengkan kepalanya. Jika Li Tianyuan mengetahuinya sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan dia lakukan. Sekarang kita tidak boleh membiarkan apapun memengaruhi partisipasi kita dalam upacara tersebut. Wu Tianming mengerutkan kening dan berkata, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya sepanjang waktu. Jika Li Tianyuan tahu kita sengaja menyembunyikannya, amarahnya akan semakin besar. Qian Guoping menatap Fei Qinghe dan berkata dengan lemah, Lao Fei, kurasa kau punya solusi. Jangan menjual. Di antara orang-orang ini, Fei Qinghe adalah yang paling canggih. Meskipun status keempat orang teratas itu datar, terlepas dari naik turunnya, Fei Qinghe selalu mengambil keputusan setiap kali menghadapi peristiwa besar. Fei Qinghe berkata, pertama, blokir berita untuk sementara, semua orang dalam, semuanya dieksekusi secara diam-diam. Kedua, sebarkan angin ke Guoshan. Semakin besar gerakannya, semakin baik. Lei Wanhu tidak mengerti. Aku bisa mengerti yang pertama. Apa maksud yang kedua? Fei Qinghe berkata, kita harus meninggalkannya untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyembunyikannya sepanjang waktu. Ketika Li Tianyuan tahu, dia tidak akan menyalahkan kita karena hanya duduk diam. Kita hanya menggertak tentang teknologi Guoshan. Semakin besar gerakannya, semakin baik. Kita harus menunjukkan ekspresi kemarahan yang menjulang tinggi. Pada saat itu, jika Li Tianyuan bertanya, kita akan mengatakan bahwa kita bermaksud membalas dendam pada Li Qiang sendiri dan kemudian memberitahunya masalahnya. Lei Wanhu masih menggaruk kepalanya dan berkata, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Bagaimanapun, Li Qiang memang mengalami kecelakaan di tangan kita. Kali ini, tanpa menunggu Fei Qinghe berbicara, Wu Tianming, yang juga banyak akal, berkata dengan lemah, setidaknya, berita itu tidak akan pernah terungkap sebelum upacara pemberian penghargaan. Setelah upacara selesai, kita akan secara resmi memanjat pohon besar darah besi. Bahkan Li Tianyuan harus memberi kita sedikit muka. Kudeta, oke, itu saja. Aku akan mengaturnya sekarang. Lei Wanhu mengangguk berulang kali dan segera mulai mengatur hal-hal ini. Untuk sementara waktu, seluruh Yunan Selatan mengetahui satu hal. Kamar Dagang Runbang secara resmi mendaftarkan teknologi Guoshan sebagai musuh bebuyutannya, dan mengirimkan pesan untuk menyerahkan Yang Xuan, atau orang-orang teknologi Guoshan tidak akan pernah memasuki wilayah perkotaan, atau mereka akan membunuh satu orang. Ilmu pengetahuan dan teknologi Guoshan telah mengacaukan urusan Yang Xuan. Sekarang ketika saya tiba-tiba mendengar berita itu, saya merasa langit akan runtuh. Yang Xuan, apa yang terjadi? Melihat Yang Xuan masih utuh dan dengan santai kembali dari luar,
mereka juga marah pada saat yang sama. Sambil menunjuk ke layar ponsel, Jiang Qing dengan marah berkata, "Apa masalah yang kamu lakukan di luar?" Yang Xuan melirik dan berkata sambil tersenyum, "Apakah orang-orang ini bodoh? Hal semacam ini seharusnya tenang dan besar. Saya tidak takut, saya tidak bisa bersembunyi. Saya tidak berminat untuk berbicara dengan Anda sekarang. Apa yang telah Anda lakukan?" Jiang Qing menatap sepasang mata aprikot dan berpikir apakah Yang Xuan adalah reinkarnasi dari si Erjing. Selama dia ada di sana, dia tidak pernah berhenti. "Saya membunuh Li Qiang." Yang Xuan menjawab dengan santai. Nada bicaranya sangat santai, seperti mengatakan hal yang biasa. Ledakan, Yang Xuan berbicara dengan mudah, tetapi yang lain merasa gemuruh ketika mendengar ini. "Apa? Kamu membunuh Li Qiang?" Du Guotao meraung keras, tidak heran ada begitu banyak keributan di sana. "Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melukai seluruh perusahaan?" Yang Xuan, "Aku ragu apakah kamu menyamar. Kamu bersembunyi di sekitar kita. Kamu ingin membunuh kita semua. Liu Er, kamu terlalu impulsif kali ini. Kamu tidak bisa membunuh orang." Kali ini, bahkan Qin Feng mengeluh tentang Yang Xuan. Yang Xuan tampak acuh tak acuh. "Siapa yang membiarkan dia menggangguku lebih dulu? Jika aku tidak membunuhnya hari ini, dia harus membunuhku. Bisakah aku meregangkan leherku dan membiarkannya memotongnya?" Tapi, Jiang Qing begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, sekelompok karyawan datang ke sini. "Yang Xuan, keluar!" Sekelompok orang berteriak, "Kami sudah tahu bahwa kamu yang menyebabkan semua masalah. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu inginkan? Ini jam kerja. Siapa yang membiarkanmu keluar?" Jiang Qing berteriak, "Kelas kentut terakhir, hidupku akan mati." Pemimpin itu berteriak, "Kamar Dagang Runbang telah mengatakan bahwa selama kita menyerahkan orang-orang itu, mereka tidak dapat diselidiki. Tuan Jiang dan Tuan Li, mari kita berteman dengan cepat, atau kita semua akan menderita. Ya, jika kamu tidak menyerahkannya, kita harus melakukannya sendiri." Sekelompok orang menjadi semakin bersemangat karena takut dan berteriak, "Tangkap Yang Xuan!" "Diam!" Pada saat ini, tiba-tiba ada minuman keras yang marah. Du Guotao berteriak dengan marah kepada orang banyak, "Apakah kamu punya hati nurani? Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi jika Yang Xuan jatuh ke tangan mereka?" Pemimpin itu berkata, "Aku tahu, tetapi dia bukan seorang pengemudi. Mengorbankannya dapat menyelamatkan kita semua. Kentutlah ibumu." Du Guotao berteriak dengan marah, "Nyawa pengemudi bukanlah nyawa. Dia adalah rekan kita. Jika kalian mengatakan kata-kata seperti itu, tidakkah hati nurani kalian akan terluka? Dasar bodoh, dengarkan baik-baik. Pertama, jika ada di antara kalian yang berani menyentuh Yang Xuan hari ini, kalian akan mengikatku. Kedua, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa jika kalian menyerahkan Yang Xuan, mereka akan membiarkan kita pergi? Seperti apa Kamar Dagang Runbang? Kalian semua harus tahu bahwa jika peristiwa besar seperti itu terjadi, semuanya akan berakhir jika kalian menyerahkan pembunuh yang sebenarnya." Sekelompok orang saling memandang, tetapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanya ada satu cara sekarang. Du Guotao berteriak, "Itulah yang harus kita lakukan. Selama kita tetap di perusahaan, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Setidaknya sekarang, perusahaan adalah tempat yang paling aman. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu ingin tinggal, kamu harus mematuhi peraturan di sini." Apa yang harus kamu lakukan? Jika ada yang berani membuat masalah saat ini, aku akan mengusir siapapun. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin diusir, cepatlah kembali ke buruh dan modal dan terus bekerja. Sekelompok orang begitu ketakutan hingga mereka berkeringat dingin sehingga mereka dengan cepat berbalik dan kembali bekerja. Pada saat ini, diusir berarti meninggalkan area latihan yang dibatasi. Du Guotao menarik kembali kerumunan, menoleh, menunjuk Yang Xuan dan melirik ke sekeliling kerumunan, "Teruslah lindungi dia. Tidakkah kalian pikir pengemudi kecil itu sangat cakap? Ada yang salah sekarang. Kalian harus terus melindunginya. Dia adalah harta karun perusahaan kita. Tunggu saja sampai mati bersamanya." Setelah itu, Du Guotao bergegas menuju pabrik. Tanpa diduga, meskipun Du Guotao sedikit lelah, dia cukup berdarah.
Qin Feng menatap punggung Du Guotao dan mengangguk memberi pujian. Li Guoshan berkata, ketika saya mempromosikannya, selain bahwa dia benar-benar seorang jenius pemasaran, saya menyukai karakteristiknya. Pria ini memiliki banyak masalah dan memiliki ide-ide manajemen yang kuat, tetapi dia adalah pria yang sangat berprinsip. Jiang Qing menghela napas, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Teknologi Guoshan mendung dan orang-orang ketakutan. Suasana di ruang konferensi membeku hingga ekstrim. Besok adalah peluncuran produk kita. Kecambah kacang kecil menghela napas, aku masih punya kesempatan seperti itu. Mungkin 1 dari 10.000 akan bangkit. Sekarang tampaknya, sayang sekali. Ada juga konferensi personal. Qin Feng berkata dengan marah, cucu-cucu itu mungkin mencari kita di seluruh jalan sekarang. Kita bahkan tidak bisa keluar dari pintu. Hal yang paling menyakitkan adalah Li Guoshan. Semua orang berhenti bicara. Li Guoshan menghela napas, sebenarnya, semuanya dimulai karena aku. Jika aku tidak mendirikan perusahaan di awal, aku tidak akan melakukannya sekarang. Kirim pemberitahuan, peluncuran produk besok. Batalkan, bagaimana ini bisa berhasil? Kecambah kacang berkata, apakah perusahaan kita bisa bertahan tergantung pada konferensi pers besok? Li Guoshan berkata dengan senyum pahit, tetapi apakah menurutmu masih ada harapan? Jangankan peluncuran produk, bahkan jika kita keluar sekarang, kita tidak dapat menjamin apakah kita bisa terus hidup. Kirim pemberitahuan. Selain itu, hitung berapa banyak uang yang ada di rekening perusahaan dan kirimkan ke karyawan. Saya Li Guoshan, saya minta maaf untuk semua orang. Semua orang terdiam. Arti kalimat Li Guoshan sangat jelas. Perusahaan akan dibubarkan. Apa yang kamu lakukan? Di mana kamu? Mengapa kamu mencoba membubarkan perusahaan? Kamu tidak mampu menanggung kemunduran ini. Bagaimana kamu bisa mendominasi alam semesta di masa depan? Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba masuk sambil tersenyum. Kamu tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Apalagi yang bisa kamu lakukan kecuali mulut? Du Guotao tampak marah saat melihat Yang Xuan. Yang Xuan berkata dengan lemah, sangat sederhana. Peluncuran produk besok akan dilaksanakan sesuai rencana. Aku berkata, apakah otakmu benar-benar ditendang oleh seekor keledai? Du Guotao berkata dengan marah, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Selama kita meninggalkan pintu ini, Isau jagal kamar dagang Runbang akan berada di luar. Yang Xuan merasa sedikit ingin tertawa. Bagaimana dia bisa mengatakannya seperti perang? Mereka hanya menggertak. Abaikan saja mereka. Yang Xuan tersenyum dengan mudah. Du Guotao hendak menyerang. Jiang Qing tiba-tiba bertanya, apakah ada dasar bagimu untuk mengatakan itu? Yang Xuan tersenyum tipis, sangat sederhana. Ada 2 alasan. Pertama, pikirkanlah, jika kau berencana untuk berurusan dengan seseorang, mengapa kau harus membuat keributan besar? Tidak peduli seberapa kuat kamar dagang Runbang, mereka tidak takut mengganggu penjaga kota. Bahkan jika mereka tidak takut pada penjaga kota, mereka tidak takut menakut-nakuti ular. Jadi tindakan mereka sangat tidak mungkin. Mereka hanya menggertak, mereka sama sekali tidak peduli. Orang-orang berpikir sejenak, seolah-olah itu adalah kebenaran yang sama. Tapi ini hanya tebakanmu. Bagaimana jika tebakanmu salah? Jika saat itu benar-benar terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Du Guotao mengerutkan kening dan bertanya. Yang Xuan tersenyum tipis, kurasa tebakanku salah. Coba saja, pokoknya, peluncuran produk besok akan berjalan seperti biasa. Tentu saja, aku tidak memaksa. Jika aku bersedia pergi, aku akan pergi. Jika aku tidak bersedia pergi, aku akan tetap di perusahaan. Qin Feng memukul meja, rumput, aku mendengarkan liur. Besok masalah besar, aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Xiao Douya berkata dengan marah, bahkan jika kau benar-benar dibunuh oleh cucu-cucu itu besok, itu lebih baik daripada ditakuti sampai mati oleh mereka. Kemudian Dayong, Bozi, dan King Kong juga menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan Yang Xuan. Jiang Qing dan Li Guoshan saling memandang dan mengangguk, baiklah, ayo pergi. Qin Feng menatap Du Guotao. Bagaimana denganmu? Mengapa kau tidak tetap bertugas di perusahaan besok? Kentut, Du Guotao berkata dengan marah, siapa yang kau benci? Aku Direktur Departemen Pemasaran. Peluncuran produk besok tidak akan dihadiri siapapun.
Bagaimana mungkin aku tidak dihadiri siapapun? Setelah itu, dia menatap Yang Xuandao dengan galak, juga, aku akan bertaruh denganmu besok, tapi jangan lupa, siapa yang kalah, siapa yang akan menang dan pergi. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat pengumuman dan umumkan bahwa peluncuran produk besok akan berlangsung seperti biasa. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dipersilakan untuk hadir. Li Guoshan menghela napas dan membuat keputusan akhir. Pengumuman tentang teknologi Guoshan segera disebarkan. Segera setelah itu, terjadi kegemparan di internet. Namun, mereka penuh dengan ejekan dan makian. Apakah orang-orang bodoh dari teknologi Guoshan ini terjebak di balik pintu? Saat ini, mereka masih memikirkan peluncuran produk. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamar dagang Runbang sedang mengepung dan menekan mereka di seluruh dunia? Beraninya tikus-tikus jalanan ini membuat keributan. Keberanian memang patut dipuji, tetapi kebodohan. Keempat eksekutif senior kamar dagang Runbang juga melihat pemberitahuan ini. Sepertinya orang-orang ini benar-benar berani dan menganggap apa yang kita katakan sebagai kentut. Lei Wanhu berkata dengan marah. Wu Tianming sedikit mengernyit. Apakah mereka sama sekali tidak takut pada kita? Mungkin, tidak. Fei Qinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita masih meremehkan mereka. Harus kukatakan bahwa gerombolan ini memang punya otak. Mereka seharusnya bisa melihat melalui gertakan kita. Apa yang harus kulakukan? Biarkan saja mereka sendiri. Lei Wanhu mengernyit. Hehe, itu hanya badut. Tidak ada salahnya membiarkan mereka melompat 2 kali. Paling-paling, itu hanya beberapa lelucon. Fei Qinghe berkata, mereka sekarang tikus jalanan. Karena mereka masih punya muka untuk dipertaruhkan, kita akan bersenang-senang dengan mereka. Panggil Wang Hong itu, yang dipanggil Saudara Bin, segera. Setelah beberapa saat, Saudara Bin bergegas ke kantor. Tuan Fei, Tuan Lei, Tuan Qian dan Tuan Wu, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Saudara Bin sangat hormat di depan keempat eksekutif senior itu, dan nada suaranya lebih sopan daripada ayahnya sendiri. Besok malam, produk baru kita akan dipasarkan. Saya ingin kalian membuat publisitas. Fei Qinghe berkata dengan lemah. Besok malam, sepertinya produk-produk teknologi Guoshan juga akan dipasarkan besok malam, bukan? Saudara Bin tertegun dan tiba-tiba menyadarinya. Dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya saya bisa menjamin 2 hal. Pertama, produk kita akan laku besok malam. Kedua, peluncuran produk teknologi Guoshan tidak dapat dijual, dan saya akan menjadikan mereka bahan tertawaan. Fei Qinghe mengangguk puas. Baiklah, saya serahkan saja pada Anda. Kalau sudah selesai, pasti akan baik untuk Anda. Terima kasih, tuan-tuan. Lihat saja, Saudara Bin penuh percaya diri. Saudara Bin segera membuka studio siaran langsung untuk membangun momentum. Keluarga yang terhormat, hari ini kita tidak membuat daftar atau PK. Saya ingin mengumumkan hal yang sangat penting untuk Anda. Besok malam, Kamar Dagang Runbang kami akan secara resmi mengadakan peluncuran produk untuk produk ilmiah dan teknologi generasi terbaru. Setelah 2 kalimat ini, para penggemar bertanya-tanya, mengapa begitu tiba-tiba? Bukankah Anda harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum peluncuran produk yang normal? Ya, tidak ada pergerakan sebelumnya. Hei, peluncuran produk teknologi Guoshan juga besok. Ada tabrakan. Ya, keluarga mengatakan itu tepat sasaran. Saudara Bin berkata ke kamera, seperti yang kita semua tahu, Kamar Dagang Runbang selalu menjadi perusahaan yang sangat bagus dan sederhana. Sebenarnya, produk tersebut telah dikembangkan dan matang untuk waktu yang lama, tetapi belum dirilis secara resmi untuk waktu yang lama. Itu karena Kamar Dagang Runbang menunda peluncurannya karena berpegang pada keyakinan perusahaan yang teliti dan demi lebih banyak produk serupa. Pikirkanlah, jika produk Kamar Dagang Runbang ada di rak dan kekuatan ilmiah dan teknologinya terkenal, apakah akan ada ruang untuk produk perusahaan lain? Begitu hal ini keluar, para penggemar langsung memujinya. Kamar Dagang Runbang benar-benar perusahaan yang teliti. Sekarang di masyarakat ini, benar-benar tidak banyak perusahaan yang memikirkan orang lain. Kita harus mendukung perusahaan seperti ini. Tetapi seseorang juga bertanya, mengapa konferensi pers tiba-tiba diadakan besok malam? Pertanyaan yang bagus. Saudara Bin mengerutkan kening dan membuat ekspresi kemarahan yang wajar.
Ini karena kamar dagang Runbang tidak ingin melihat produk hati hitam dari beberapa perusahaan yang tidak bermoral mengalir ke pasar. Semua orang tahu seperti apa hati hitam teknologi Guoshan yang terkenal itu. Mereka adalah tentara bayaran dan tidak ragu untuk melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Mari kita pikirkan, apakah kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan seperti ini bisa bagus? Kamar dagang Runbang menganut prinsip bertanggung jawab atas mayoritas konsumen, jadi telah membuat keputusan segera dan akan mengadakan peluncuran produk terlebih dahulu besok malam. Tujuannya adalah untuk menggunakan tindakan praktis mereka sendiri untuk melawan perusahaan berhati hitam seperti teknologi Guoshan dan bertanggung jawab atas mayoritas konsumen. Anggota keluarga, katamu, haruskah kita mendukung perusahaan yang sadar seperti kamar dagang Runbang? Fan Blood Peng Bai, dukung kamar dagang Runbang. Kalau begitu, haruskah perusahaan yang egois dan tidak bermoral seperti Guoshan Technology diboikot? Harus melawan. Kita semua bersatu untuk membuat perusahaan berhati hitam seperti ini tidak punya tempat tinggal. Besok malam, kita akan pergi ke konferensi pers sains dan teknologi Guoshan untuk berdemonstrasi. Lawan dengan tegas. Untuk sementara waktu, internet penuh dengan pujian untuk kamar dagang Runbang dan segala macam cercaan terhadap Guoshan Technology. Tagar mari kita bahas lelucon macam apa yang akan dibuat Guoshan Technology besok. Judul ini dengan cepat menjadi pencarian panas untuk situs web utama. Semua orang berharap untuk datang lebih awal besok malam untuk melihat bagaimana Guoshan Technology membuat lelucon. Saat ini, atmosfer Guoshan Technology telah turun ke titik beku. Internet penuh dengan cercaan dan perlawanan, kata demi kata, seperti jarum baja, yang menusuk hati setiap orang. Mengapa kamu tidak batalkan konferensi pers besok malam? Xiao Douya menghela napas panjang dan buru-buru menjelaskan, aku tidak takut mati. Kalau di luar hanya ada pisau jagal kamar dagang Runbang, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Tapi aku takut ditertawakan. Konferensi pers besok diperkirakan akan menjadi pertunjukan drama berskala besar. Aku benar-benar tidak bisa membayangkannya. Semua orang terdiam, dan kebanyakan orang berpikiran sama dengan Xiao Douya. Menurut panduan opini publik saat ini, bahkan jika peluncuran produk dapat dilakukan dengan lancar besok, apa hasilnya? Jangankan promosi produk, aku khawatir itu akan menjadi lelucon habis-habisan. Ayo angkat tangan untuk memilih. Jiang Qing benar-benar tidak berdaya. Matanya penuh dengan ketidakrelaan, tetapi dia hanya menggertakkan giginya dan berkata, mereka yang setuju untuk melanjutkan konferensi pers besok, angkat tangan. Semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Suasana di ruang rapat membeku hingga titik beku. Setiap wajah penuh dengan ketidakrelaan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Perusahaan memulai dari awal dan tersandung sepanjang jalan. Semua orang mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya. Kita semua tahu bahwa begitu peluncuran produk dibatalkan, perusahaan akan mengikutinya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika kita melanjutkan peluncuran produk di bawah tekanan besok, apakah itu bisa berhasil dalam keadaan seperti itu? Tidak hanya volume penjualan tidak dapat dijual, itu juga bisa menjadi lelucon. Di depan, kamar dagang Runbang mengepung, mengejar dan mencegat, dan di belakangnya adalah arahan opini publik yang didiskreditkan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dengan 72 perubahan monyet matahari, saya khawatir saya tidak dapat kembali ke surga. Jiang Qing terdiam beberapa detik dan melihat tidak ada seorang pun yang mengangkat tangannya. Sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan melintas di mulutnya. Sekarang setelah kalian memilih, sekarang aku umumkan peluncuran produk besok. Tunggu, pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba masuk dari luar. Angkat tangan, kan? Aku angkat tangan dan kakiku dan setuju untuk melanjutkan konferensi pers besok. Yang Xuan melirik ke arah kerumunan dan berkata, aku tahu apa yang dipikirkan semua orang, kami tidak serakah dan takut mati. Yang kami khawatirkan adalah meskipun konferensi pers besok diadakan seperti biasa, itu tidak akan berpengaruh apapun, tetapi akan menjadi bahan tertawaan, kan? Apakah kalian punya saran bagus? Jiang Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yang Xuan. Sebenarnya, tadi dia sangat berharap mendengar suara-suara yang berbeda di ruang konferensi. Aku khawatir tidak ada yang lebih peduli dengan teknologi Guoshan daripada dia. Selain itu, sejak berdirinya perusahaan, Yang Xuan selalu menggambar banyak karya agung di saat-saat krisis.
Pikiran bawah sadar Jiang Qing mulai memiliki kepercayaan halus pada Yang Xuan. Usulanku adalah konferensi pers besok akan tetap sama. Adapun alasannya, sangat sederhana. Seberapa sulit bagi kita, semua orang di sini, kecuali aku, yang tidur lebih dari 4 jam sehari. Berapa banyak hal yang telah kita temui di sepanjang jalan. Kita belum berhasil melewati satu kesulitan demi kesulitan. Sekarang ini hanya konferensi pers, yang merupakan konseling. Aku baru saja mendengarmu berbicara di luar. Kamu bahkan tidak takut mati dan malu. Bahkan jika konferensi pers besok tidak berperan, kita harus menunjukkan kekuatan teknologi pegunungan nasional kita seperti dunia. Konferensi pers besok, aku tidak peduli apapun sikapmu. Singkatnya, aku akan pergi. Sekarang kamu dapat menunjukkan sikapmu. Jika kamu bersedia bergabung denganku besok, angkat tanganmu. Jika kamu tidak bersedia, itu juga saudara dan saudari terbaik kita. Setelah Yang Xuan selesai, Qin Feng pertama-tama berkata, Liu Er benar. Kita tidak bisa menjadi penasihat. Kita bahkan tidak takut mati. Kita juga takut pada palu. Liu Er, aku akan pergi bersamamu besok. Dan aku, Xiao Douya berkata, Liu Er benar. Besok bukan hanya masalah produk, tetapi juga wajah teknologi pegunungan nasional kita. Kita harus menunjukkan kepada semua orang bahwa teknologi Guoshan kita bukanlah nasi lunak. Dan aku juga akan pergi. Saya mendengarkan Liu Er, Bozi, Dayong, dan King Kong mengikuti. Du Guotao menggertakkan giginya, sial, kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu pengemudi kecil, bahkan jika kamu gila sendirian, seluruh perusahaan akan menjadi gila denganmu. Kalau begitu, para pekerja dan kapitalis juga bersedia keluar. Ikuti saja kegilaanmu sekali. Jangan lupa bahwa kita masih punya janji judi. Siapa yang kalah besok akan pergi. Mulai sekarang, para pekerja dan kapitalis akan mendengarkanmu. Apa yang kamu suka? Jiang Qing dan Li Guoshan saling memandang, dan mereka mengangguk diam-diam. Jiang Qing berdiri dan berkata dengan suara keras, baiklah, karena semua orang sudah memberikan suara, saya umumkan bahwa konferensi pers akan diadakan seperti biasa besok. Kemudian dia menoleh ke Yang Xuan, dan untuk sementara tunjuk Yang Xuan sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas konferensi pers besok. Mulai sekarang hingga akhir konferensi pers besok, semua orang, termasuk saya dan Presiden Li, akan mengikuti instruksi Yang Xuan. Kemudian dia berhenti sebentar, menatap Yang Xuan dan berkata perlahan, Yang Xuan, semua orang gila padamu. Saya khawatir teknologi Guoshan adalah satu-satunya yang membiarkan seorang pengemudi mengambil posisi penting seperti itu dalam menghadapi bahaya. Namun anehnya, tidak ada yang mengira itu sebaliknya. Tadi, Yang Xuan tidak mengatakan bahwa dia akan menjadi penanggung jawab peluncuran produk besok. Namun, semua orang memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Yang Xuan baru saja mengucapkan kata-kata itu, mereka tiba-tiba merasa penuh harapan. Itu seperti api di lubuk hatinya, yang dinyalakan oleh Yang Xuan. Bahkan Jiang Qing tidak terkecuali, jadi dia segera membuat keputusan seperti itu. Seolah-olah pada saat itu, Yang Xuan adalah raja yang benar-benar mendominasi segalanya di perusahaan. Bagus, Yang Xuan mengangguk pelan dan menatap orang-orang. Sekarang saya mulai menugaskan tugas. Besok, Li Su dan Du Guotao akan pergi ke tempat konferensi pers. Salah satu dari kalian adalah bos perusahaan dan inti teknis, dan yang lainnya adalah direktur departemen pemasaran. Dengan adanya kalian di sana, tidak akan ada masalah dengan pengenalan dan pengoperasian produk. Setelah itu, semua orang terus menatap Yang Xuan dan menunggu pengaturan selanjutnya. Namun tanpa diduga, Yang Xuan tiba-tiba menguap dan melambaikan tangannya. Besok akan seperti ini, hari sudah mulai malam, kita istirahat lebih awal saja. Lalu aku keluar, semua orang tampak bingung. Liu Er, apa yang akan kita lakukan besok? Qin Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ngomong-ngomong, aku hampir melupakanmu. Yang Xuan tersenyum, yang lainnya sedang bersiap untuk sementara waktu. Pergi ke suatu tempat bersamaku besok. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Ini tidak masuk akal. Du Guotao menggertakkan giginya dan berkata, mana ada pengaturan kerja seperti itu. Jiang Qing sedikit mengernyit, matanya juga penuh dengan keraguan. Dia berkata, sekarang dia adalah orang yang bertanggung jawab atas konferensi pers.
Mari kita dengarkan pengaturannya dan bubarkan rapat. Sebenarnya, Jiang Qing juga tahu bahwa dia tidak masuk akal. Seorang pengemudi ditunjuk untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas acara yang sangat penting seperti peluncuran produk. Namun, keadaan pikirannya saat ini adalah bahwa kuda yang mati seharusnya menjadi dokter kuda yang hidup. Bagaimanapun, dia pasti sudah gila. Semua orang tidak tidur nyenyak malam itu, dan pikiran mereka penuh dengan hal-hal yang akan terjadi besok. Tentu saja, kecuali Yang Xuan, dia tidur keesokan harinya dan tidak bangun sampai jam 12 siang. Apa yang kalian lakukan? Satu persatu, dengan lingkaran hitam di bawah mata kalian, kalian ingin mendapatkan pekerjaan dengan harta nasional. Yang Xuan melihat lingkaran hitam semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, orang gila, kamu minta dapur untuk mengaturnya. Aku akan makan hotpot nanti. Tiba-tiba aku ingin makan hotpot. Setelah itu, Yang Xuanyo menyeret kursi malas dan berjemur dengan nyaman di bawah sinar matahari di halaman. Dia bergumam, menjadi seorang pemimpin itu menyenangkan. Semua orang saling memandang. Sekarang sudah panas. Kenapa dia masih saja seperti tidak ada apa-apanya? Apakah kita semua sudah gila? Du Guotao mengepalkan tinjunya. Qin Feng menghela napas, jangan mengeluh. Sejak kemarin, kita bukan orang biasa, melainkan sekelompok orang gila. Kalau begitu teruslah menjadi gila. Setiap detik di hari ini adalah semacam penderitaan bagi semua orang kecuali Yang Xuan. Akhirnya begadang sampai malam. Paman Li, Guotao, tolong ceritakan padaku tentang konferensi pers itu. Yang Xuan akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan dan menepuk bahu mereka. Baiklah, pokoknya, aku sudah gila sekarang. Du Guotao menggertakkan giginya dan berkata, Yang Xuan, jangan lupa. Jika kau kalah malam ini, kau akan berkemas dan segera pergi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Liuer, apa yang kita lakukan? Bisakah kita bicara sekarang? Qin Feng menggosok tangannya dan berpikir dia akan keluar dan melakukan pekerjaan besar malam ini. Yang Xuan melihat jam dan berkata dengan lemah, mengantarmu ke suatu tempat. Beberapa orang naik mobil bisnis. Yang Xuan mengarahkan kemudi ke arah distrik barat kota. Dalam perjalanan, orang-orang bingung dan terus bertanya kepada Yang Xuan kemana dia pergi. Namun, Yang Xuan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, segera datang ke stadion dan menghentikan mobilnya. Stadion hari ini ramai dan penuh sesak. Karena Zhou Zifei, Ratu Surga, akan mengadakan konser pribadi di sini nanti. Poster-poster besar Zhou Zifei digantung di mana-mana, dan penggemar fanatik yang tak terhitung jumlahnya mengangkat tanda-tanda lampu. Pemandangan itu sangat hidup. Yang Xuan, mengapa kamu membawa kami ke sini? Jiang Qing akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia mengerutkan kening sepanjang jalan, tetapi dia tidak berbicara. Yang Xuan membuka pintu dan tersenyum tipis, ikuti saja aku. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yang Xuan, beberapa orang memasuki stadion melalui saluran khusus. Pada saat ini, konser akan segera dimulai, dan stadion yang dapat menampung puluhan ribu orang itu penuh. Itu sudah cukup untuk melihat daya tarik Zhou Zifei. Konser yang diputuskan untuk diadakan 2 hari sebelumnya masih bisa penuh. Diperkirakan Zhou Zifei dapat melakukannya. Aku akan pergi. Hari ini adalah lusa. Xiao Douya dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan itu. Yang Xuan membawa kerumunan itu sampai ke barisan depan lapangan. Hanya ada 7 kursi kosong di sana. Duduklah. Yang Xuan menyapa sambil tersenyum. Liuer, ini kursi Super V. Kapan kamu membeli tiketnya? Kecambah kacang kecil tercengang. Tiket untuk konser Zhou Zifei sulit didapat. Ketika dijual kemarin lusa, harganya langsung anjlok dalam hitungan detik. Harga kursi biasa sudah naik berkali-kali. Dan kursi VIP di tengah lapangan, belum lagi. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan posisi yang bagus. Sial, aku tidak bermimpi. Kecambah kacang kecil mencubit pipinya, sungguh luar biasa aku bisa menonton konser Tian-Tian di kursi Super V. Qin Feng dan yang lainnya juga tampak bersemangat. Ketika aku datang untuk berjabat tangan setelah beberapa saat, aku harus berjabat tangan sebentar. Ingatlah untuk mengambil gambar untukku. Pasti luar biasa bisa mengirim lingkaran teman. Beberapa orang benar-benar tertarik dengan konser Zhou Zifei. Aku lupa apa misi mereka malam ini. Bahkan Jiang Qing sempat linglung sejenak.
Meskipun dia tidak mengikuti bintang-bintang, pengaruh Zhou Zifei terlalu besar. Jiang Qing terutama suka mendengarkan lagu-lagunya dan menonton film-filmnya. Aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari aku akan duduk di kursi Super V dan mendengarkan konser Zhou Zifei. Ketika mereka mengira bahwa mereka kurang dari 10 meter dari Tian-Tian kemudian, mereka sangat bersemangat. Tidak, Jiang Qing merasa gembira sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi, Yang Xuan, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, apalagi yang bisa kulakukan di sini? Tentu saja, aku sedang mendengarkan konser Zhou Zifei. Bagaimana? Lokasinya bagus. Omong kosong. Jiang Qing berkata dengan marah, Li dan Du Guotao sedang dalam tekanan besar sekarang, tetapi kami bersenang-senang di sini. Yang Xuan, aku salah paham padamu. Kupikir kamu punya rencana lain. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kamu bersumpah kemarin. Sebenarnya, kamu melemparkan panci langsung ke Li Zong dan Du Guotao, kan? Biarkan mereka menanggung tekanan dan kehilangan muka, lalu kamu berlari ke sini untuk bersenang-senang. Apakah kamu pantas mendapatkan hati nuranimu? Qin Feng dan yang lainnya juga bereaksi. Beberapa mengeluh, ya, Li Wer, agak aneh bagi kami untuk melakukan ini. Kecambah kacang kecil menghela napas, oh, lupakan saja. Aku tidak akan menonton konser. Lebih baik aku pergi dan mencari Presiden Li dan yang lainnya. Beberapa orang bangkit untuk pergi. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, ini kursi Super V. Kalian tidak bisa pergi dengan mudah. Benar saja, Qin Feng dan yang lainnya. Baru saja bangkit dan segera bergegas dari samping. Beberapa penjaga keamanan kekar berkata, silakan duduk di kursi kalian. Kecambah kacang berkata, kami tidak melihatnya, dan kami tidak akan melepaskannya. Penjaga keamanan berkata dengan dingin, maaf, harap patuhi perintah di sini. Palung horizontal. Tepat saat Xiao Douya hendak menyerang, Bozi tiba-tiba menarik sudut-sudut pakaiannya dengan lembut dan mengedipkan mata padanya. Kerumunan itu berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, setidaknya puluhan penjaga keamanan kekar sedang menatap ke sini dengan dingin. Jika Anda datang, Anda akan merasa tenang. Ini adalah konser Tian-Tian. Duduklah dan nikmatilah. Canda Yang Xuan. Beberapa orang harus kembali ke tempat duduk mereka. Namun, wajah mereka sangat marah. Meskipun Qin Feng dan yang lainnya adalah saudara Yang Xuan, mereka tidak puas saat ini. Saya pikir Li Wer, yang selalu berbicara tentang kebenaran, telah berubah. Segera, konser dimulai. Dengan lampu yang indah, Zhou Zifei perlahan bangkit dari tengah panggung dengan gaun satin biru langit. Sebuah kerutan dan senyum yang tak tertandingi indahnya. Penonton bersorak-sorai. Anehnya, hal pertama yang dikatakan Zhou Zifei adalah melihat Jiang Qing dan Qin Feng dan berkata sambil tersenyum, hadirin sekalian, saya akan memberikan Anda lagu terbaik hari ini. Berbaringlah di palung dan sampaikan salam kepada kami dalam beberapa hari. Xiao Douya dan yang lainnya bersemangat. Dengan pembukaan yang merdu, Zhou Zifei perlahan membuka suaranya yang sangat fleksibel. Hanya kalimat pertama, seluruh penonton tiba-tiba menjadi tenang. Suara nyanyian Zhou Zifei bagaikan lembah dan anggrek yang kosong, bagaikan gunung dan air yang mengalir, seolah-olah orang-orang berada di negeri dongeng. Harus dikatakan bahwa Zhou Zifei dapat melakukan apa yang dia lakukan hari ini tanpa harus bergantung pada kecantikannya. Setelah sebuah lagu dinyanyikan, penonton bertepuk tangan cukup lama. Kemudian ada lagu lain, sesekali berinteraksi dengan penonton, mendorong suasana hingga klimaks. Namun Jiang Qing dalam keadaan tegang. Menatap layar ponsel, di atas adalah siaran langsung peluncuran produk. Seperti yang diharapkan, situs peluncuran produk teknologi Guoshan dapat digambarkan sebagai menyedihkan. Tempat itu dipenuhi orang, tetapi mereka semua datang untuk memboikot dan berdemonstrasi. Orang-orang di bawah menarik spanduk bertuliskan, lawan perusahaan berhati hitam, mencaci maki dan bahkan melempar barang-barang ke atas panggung. Minggir, benar-benar menjijikkan, lawan perusahaan yang tidak bermoral. Kalian menghasilkan uang hitam, apa hati nurani kalian tidak sakit? Sekelompok anjing, cepat turun. Orang-orang di bawah semakin banyak memaki, bahkan para leluhur generasi ke-18 pun menyambut mereka. Kemudian seseorang mulai melempari mereka dengan barang-barang. Telur, bayam, tomat, dan botol air mineral berjatuhan ke atas panggung seperti tetesan air hujan. Rambut dan tubuh Du Guotao penuh dengan tomat busuk dan telur busuk. Namun,
dia tidak mengubah wajahnya. Dia tetap memperkenalkan proyektor dengan serius, produk kami telah mengadopsi teknologi paling canggih, dan membuat terobosan besar dalam beberapa titik buta produk serupa. Tidak peduli seberapa kasar, menghina, atau melempar barang dari atas panggung, Du Guotao tidak pernah mengubah wajahnya. Namun hati Jiang Qing meneteskan darah. Dia tahu betul penghinaan dan tekanan apa yang dialami Du Guotao saat ini. Dia menggertakkan giginya hanya untuk menghindari mempermalukan perusahaan. Aku tidak peduli. Aku akan segera ke sana. Aku tidak bisa membiarkan Du Guotao dan Presiden Li menanggungnya. Jiang Qing akhirnya tidak bisa menahannya. Teng berdiri dan berkata, tidak ada yang ingin menghentikanku hari ini. Aku akan berbagi suka dan duka dengan Presiden Li dan Du Guotao. Yang Xuan berkata, jangan terlalu bersemangat. Program terpenting malam ini belum dimulai. Pengecut, Jiang Qing melotot ke Yang Xuan dengan marah dan memarahi. Kamu bersedia menjadi kura-kura yang menyusut di sini. Aku tidak akan menghentikannya. Ayo, aku Jiang Qing yang buta dan melihat orang yang salah. Jiang Qing hendak pergi ketika Yang Xuan tiba-tiba mencengkeramnya. Kamu lepaskan aku, kamu ingin menjadi kura-kura yang menyusut, kamu bisa melakukannya sendiri, lepaskan aku. Jiang Qing berjuang mati-matian dan bahkan ingin melawan Yang Xuan. Tapi bagaimana konser bisa tetap berlanjut setelah kamu pergi? Kamu adalah tamu misterius yang diundang oleh Zhou Zifei malam ini. Jika kamu pergi, bukankah kamu akan hancur? Yang Xuan tersenyum. Jiang Qing tiba-tiba membeku. Tamu misterius, apa yang kamu bicarakan di sini? Biarkan aku pergi. Setelah bereaksi, Jiang Qing mulai berjuang lagi. Nona Jiang. Pada saat ini, Jiang Qing tiba-tiba mendengar Zhou Zifei berteriak di atas panggung. Berbalik, dia melihat Zhou Zifei berdiri di atas panggung, tersenyum pada dirinya sendiri. Apakah kamu berbicara denganku? Jiang Qing bertanya-tanya, bagaimana dia tahu bahwa nama keluarganya adalah Jiang? Zhou Zifei tersenyum dan berteriak kepada penonton, banyak orang yang penasaran mengapa saya tiba-tiba mengadakan konser hari ini. Sekarang, biar aku ungkapkan jawabannya untukmu. Konser hari ini sebenarnya untuk peluncuran produk dari perusahaan yang sadar. Perusahaan ini telah bekerja dengan sadar dan berdedikasi, hanya agar semua orang dapat menggunakan produk yang lebih baik dan lebih murah. Tidak ada dasar untuk kata-kata, jadi hari ini, aku secara khusus mengundang Nona Jiang Qing dari teknologi Guoshan untuk menjadi tamuku. Sekarang, mari kita sambut Nona Jiang ke panggung. Penonton bertepuk tangan. Jiang Qing sama sekali tidak tahu apa-apa. Berdiri diam, itu seperti menjadi jahat. Ketika Zhou Zifei melihat penampilan masing-masing, dia berjalan menuruni panggung sambil tersenyum dan secara pribadi memegang tangan Jiang Qing dan berjalan menuju panggung. Nona Jiang, bisakah Anda memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan Anda? Zhou Zifei bertanya sambil tersenyum. Jiang Qing masih di tempat, merasakan kekosongan dalam pikirannya. Yang Xuan dengan cepat menyerahkan sampel produk yang telah disiapkan kepada Qin Feng, cepat berikan kepada Presiden Jiang, lalu jepit di lengannya. Ambil. Qin Feng mengambil produk itu, menggosoknya beberapa kali dan berlari ke panggung. Dia memasukkan produk itu ke tangan Jiang Qing, lalu menjepitnya di lengan Jiang Qing sambil berkata Yang Xuan. Ah! Jiang Qing merasakan sakit dan terbangun pada saat yang sama. Rebut kesempatan itu. Yang Xuan tiba-tiba berteriak di bawah panggung. Jiang Qing tertegun dan langsung bereaksi. Dia dengan cepat mengambil alih mikrofon dan mulai menjelaskan dan mempublikasikan produk tersebut. Dari waktu ke waktu, Zhou Zifei menyelipkan 2 kalimat di sampingnya. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 5 menit. Tapi kali ini sudah cukup. Ini adalah konser Zhou Zifei, yang disiarkan langsung oleh banyak media dan stasiun TV. Ditambah dengan reputasi dan daya tarik Zhou Zifei, iklan semacam itu lebih menarik perhatian daripada stasiun TV terpopuler di jam tayang utama. Baru saja, Presiden Jiang telah memperkenalkan produknya secara singkat. Saya yakin Anda sudah tahu sesuatu. Ada banyak komentar negatif tentang teknologi Guoshan di internet baru-baru ini, tetapi menurut saya, itu hanya fitnah yang jahat. Hari ini saya ingin mengklarifikasi masalah ini. Teknologi Guoshan jelas merupakan perusahaan yang teliti. Produk mereka pastinya adalah produk dengan kualitas terbaik dan kinerja biaya tertinggi. Sekarang saya umumkan bahwa mulai saat ini, saya secara resmi akan menjadi juru bicara wajib produk ini. Begitu ada masalah dengan kualitas produk, saya akan selalu bertanggung jawab untuk Anda.
Beberapa menit kemudian, saluran penjualan produk telah resmi dibuka. Sebagai juru bicara sukarela, saya adalah orang pertama yang membeli. Kata-kata Zhou Zifei hampir tidak membuat Qin Feng dan orang lain meludah. Juru bicara sukarelawan berarti Anda tidak perlu memberikan biaya dukungan sepeser pun. Selain itu, tidak ada bintang yang berani membuat komitmen terhadap produk yang mereka dukung dan memikul tanggung jawab permanen atas kualitas produk seumur hidup. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan. Di sisi lain, situs peluncuran produk. Du Guotao masih berbicara dan memperkenalkan produk berulang kali. Tubuh, rambut, dan wajahnya penuh dengan telur busuk dan tomat busuk, tetapi dia bahkan tidak menyekanya. Menjelaskan dan mempublikasikan produk dengan sepenuh hati. Penonton di bawah tidak menanggapi orang-orang di atas panggung, dan minat mereka sedikit menurun. Tepat di sebelah layar iklan besar, tiba-tiba mulai menyiarkan konser Zhou Zifei secara langsung. Semua orang hanya mengesampingkan teknologi Guoshan, melihat layar lebar dan menonton pertunjukan Zhou Zifei.